Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita sesuai dengan doa yang tadi saya sampaikan, saya pimpin kita dalam doa bersama bahwa penting bagi kita untuk bisa mempersiapkan hati kita di dalam memasuki Jumat Agung dan juga memasuki Paskah. Ya, kita sungguh-sungguh bisa mempersiapkan hati kita dalam hal ini, bukan hanya di Natal saja. Sekali lagi, bukan hanya pada Natal saja kita merayakan atau kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ada pranatal, kita ibadah keluarga, tetapi sama halnya dengan Paskah, mari kita juga betul-betul mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk kita dapat benar-benar belajar menghayati akan makna penderitaan, pengorbanan, dan juga kebangkitan Yesus yang sesungguhnya. Dan minggu yang lalu, sesuai dengan apa yang sudah panitia sampaikan ya di grup, kemudian kami sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita sudah melewati pekan Paskah yang pertama. Berharap Bapak Ibu di rumah bersama dengan anggota keluarga masing-masing bisa membaca bagian-bagian firman Tuhan. Sudah dilakukan ya Bapak Ibu, amin. Amin. Puji nama Tuhan, kami di dalam keluarga kami pun tanpa Pak Adi, tapi saya yakin bahwa Pak Adi juga meskipun jauh di Nias dalam tugas pelayanan yang ada di sana, beliau juga membaca bagian-bagian firman Tuhan yang sudah panitia sharekan di grup. Pengalaman kami share sedikit ya Bapak Ibu, kami bertiga juga melakukan hal itu, kami bersama-sama membaca firman Tuhan, dimulai dari Markus ya pasal 13, 14, 15, dan 16. Kami berdiskusi, kami bertukar pikiran, sharing, dan juga saling mendoakan, belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus, mulai dari pasalnya yang ke-13 sampai pasalnya yang ke-14. Bapak Ibu yang terkasih, bagian-bagian firman Tuhan itu menolong kita sebetulnya ya, membantu kita sebetulnya karena itu berbicara sungguh-sungguh tentang bagaimana Tuhan menghadapi penderitaan sampai pada peristiwa kebangkitan. Dan berharap bagian-bagian firman Tuhan itu akan mempersiapkan kita semuanya di dalam memasuki hari Jumat Agung dan juga perayaan Paskah yang akan kita rayakan bersama-sama di tanggal 5 April yang akan datang. Nah, satu bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing, atau kalau bisa nats firman Tuhan ini ditampilkan supaya kita bisa bersama-sama memperhatikan, membaca, merenungkan, menghayatinya dengan baik. Mari kita akan memperhatikan di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Kita tunggu sebentar. Oke, baik, tidak bisa. Saya akan membaca bagi kita sekalian, Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-27 ini, Yesus sudah memberikan peringatan awal sebetulnya kepada semua muridnya dengan berkata, kamu semua akan terguncang imanmu tanpa terkecuali, termasuk Petrus di dalamnya. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Dan nantinya perkataan Yesus ini akan menjadi kenyataan. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus mengalami penderitaan, para murid semuanya imannya menjadi tergoncang dan mereka tercerai-berai.
Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ini kata Petrus ya kepada Yesus di dalam ayat 29. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat sedikit latar belakang tentang siapa Petrus ini. Kita semua sudah tahu bahwa Petrus ini adalah salah satu dari ke-12 murid yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di tepi danau, kemudian dia melihat Petrus yang sedang mencari ikan, karena Petrus ini latar belakangnya adalah seorang nelayan, sama seperti para muridnya yang lain, yang pada umumnya punya pekerjaan sebagai seorang nelayan. Kemudian Yesus memanggil Petrus, Petrus, hari ini aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia dan bukan penjala ikan lagi. Itu latar belakang dari pekerjaan Simon Petrus, dari seorang nelayan, dari seorang yang menjala ikan di Danau Galilea, kemudian Yesus memanggil untuk menjadi seorang penjala manusia. Karakter Petrus, kalau misalnya kita membaca Alkitab, kita akan menemukan di situ karakter Petrus ini seperti apa, Bapak Ibu ya. Kalau saya melihat karakter Petrus ini perpaduan antara koleris dan sanguin. Kalau orang koleris dan sanguin itu orang yang tipe pemimpin ya. Dan memang dia adalah menjadi pemimpin di antara ke-12 rasul. Ini slide-nya tolong dijalankan. Slide yang pertama, oke. Dia menjadi pemimpin dari ke-12 rasul. Di Petrus ini tipe orang yang menggebu-gebu, kemudian dia suka berpikir, dia suka bertindak atau berbicara tanpa apa? Berpikir terlebih dahulu. Ada contohnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin masih mengingat tentang bagaimana Petrus meminta Yesus supaya dia bisa ikut berjalan di atas air. Tanpa berpikir panjang ya, Petrus bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu mujizat pun terjadi, Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi itu tidak bertahan lama. Saya pernah khotbahkan hal ini. Ya, beberapa menit kemudian Petrus terjatuh karena imannya karena fokusnya beralih dari Tuhan beralih kepada angin yang bertiup. Ya, silakan Bapak Ibu bisa membaca kembali bagian firman Tuhan itu. Lalu Bapak Ibu masih mengingat ketika Yesus berdoa di dalam taman Getsemani, ya, itu yang memotong telinga prajurit siapa? Petrus. Betapa kita lihat di sini karakternya yang sangat emosional, yang sangat menggebu-gebu, yang sangat tampil di awal, tampil duluan, tetapi kemudian menjadi ciut juga. Ya, sebetulnya adalah orang yang mudah rapuh juga. Jadi di balik Petrus yang seorang yang menggebu-gebu, seorang yang seringkali berbicara atau bertindak sebelum berpikir, seorang yang sangat emosional sekali, seorang yang sering memicu konflik, ya. Saya kasih tambahan di situ, tetapi menjadi tenang ketika peristiwa Pentakosta terjadi, itu kehidupan Petrus sangat berubah sekali karena dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti kita akan bahas itu di khotbah saya ini bagian yang kedua. Nah, tema firman Tuhannya itu tadi Bapak Ibu sudah lihat ya.
saya kelewatan. Tema firman Tuhannya adalah kita belajar dari kegagalan Petrus. Untuk bagian yang pertama ini, mari kita bersama-sama belajar dari kegagalan Petrus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini sedikit gambaran tentang siapa Petrus. Sebentar kembali dulu ke slide yang pertama. Di situ saya juga katakan Petrus di situ dia juga adalah seorang yang mudah rapuh. Kenapa mudah rapuh? Karena di balik sikapnya yang menggebu-gebu itu, ketika seorang wanita berkata kepada dia pada malam penangkapan Yesus Kristus untuk disalibkan dan mengalami penderitaan yang panjang, Petrus kalah dengan perkataan dari seorang perempuan. Wanita ini berkata kepada Petrus, bukankah dia seorang dari pengikut Kristus? Setiap hari Petrus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Wanita ini berbicara pada waktu itu kepada Simon Petrus. Kemudian kita ketahui bersama, disitulah kerapuhan Petrus terjadi. Disitulah Petrus kemudian menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pengkhianatan Petrus ini merupakan sesuatu hal yang sangat menyakitkan hati sebetulnya. Betul ya, kalau kita mau mendalami, kita mau berpikir lebih jauh. Karena apa? Karena Petrus ini masuk dalam circle terkecilnya Yesus. Dia masuk dalam tim intinya Yesus bersama dengan Yohanes dan Yakobus. Jadi dia masuk dalam tim, bukan berarti murid-murid yang lain tidak ya. Tapi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu tidak semua murid diajak serta. Tapi hanya tim intinya, artinya murid-murid yang masuk dalam inner circle-nya Yesus, circle terkecilnya Yesus, ini yang diajak masuk untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam Taman Getsemani itu para murid ini mereka juga pada akhirnya kan tertidur ya. Ini satu pengkhianatan yang sangat menyakitkan hati. Kalau kita menonton film Passion of the Christ, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, bagaimana ekspresi wajah dari Yesus? Di situ. Kita bisa membayangkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Bagaimana ekspresi wajah dari Tuhan yang melihat, memandang murid yang setiap hari berjalan bersama dengan dia. Murid yang setiap hari melihat, menyaksikan mujizat-mujizat terjadi. Murid yang dapat berjalan di atas air. Tetapi murid ini jugalah yang menyangkal Tuhan. Nanti berbeda dengan Yudas. Nanti kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana kedua orang murid ini menggunakan free will-nya mereka atau kehendak bebasnya mereka untuk memilih. Petrus dia menyangkal Yesus betul. Tetapi kehendak bebas yang diberikan kepada Petrus juga akhirnya dia memilih pada akhirnya untuk kembali datang kepada Yesus, untuk kembali bertobat, untuk kembali diperbaharui dan diubahkan oleh Tuhan. Itu perbedaan Petrus dengan Yudas. Sama-sama menyangkal Tuhan. Betul? Sama-sama ini memberontak. Pengkhianat ini dua murid ini. Yang satu menjual Tuhan 30 keping perak, yang satu menyangkal Tuhan. Sama-sama menyakitkan. Tapi perbedaannya adalah Yudas, dia menggunakan free will-nya itu untuk memilih mengakhiri hidupnya. Gantung diri, bunuh diri, semua selesai. Itu menurut Yudas. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita akan bersama-sama belajar dari seorang Petrus yang demikian hebat dari latar belakang yang sudah kita ketahui bersama. Dan kita akan bersama-sama melihat ya di sini bahwa slide berikutnya bisa ditampilkan. Kepercayaan diri yang berlebihan, overconfident yang berlebihan, atau kepercayaan diri yang salah dari
seorang Simon Petrus ini yang kemudian mengakibatkan dia akhirnya menyangkal Yesus. Percaya diri itu boleh enggak Bapak Ibu? Percaya diri itu boleh apa tidak? Boleh? Boleh. Percaya diri itu dosa atau tidak? Bukan dosa. Percaya diri itu benar apa enggak? Bisa benar, bisa menjadi salah. Seperti yang saya tuliskan di situ ya. Kalau percaya diri yang terlalu berlebihan, akhirnya itu bisa menjadi satu percaya diri yang salah. Dan itulah yang terjadi dengan Simon Petrus. Itulah yang terjadi dengan Petrus yang arti namanya sebetulnya itu adalah batu karang. Petrus itu kan arti namanya adalah batu karang. Kalau batu karang itu apa? Mudah rapuh apa enggak sebetulnya? Batu karang itu kokoh, berdiri dengan kuat. Tetapi kita lihat di sini karena terlalu percaya dirinya, kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-29, Tuhan sudah mengingatkan semua muridnya. Saya kembali kepada Alkitab saya sebentar. Karena tidak bisa ditampilkan ya ini ya di slide. Mari kita memperhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-29. Yesus tadi sudah mengingatkan ya para muridnya ya di dalam ayatnya yang ke-27. Kemudian di dalam ayat yang ke-29 di situ Petrus langsung berkata kepada Yesus, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Biarpun mereka semua ini menunjukkan kepada siapa? Murid-muridnya yang lain. Ini kita melihat Simon Petrus yang gampang apa? Tadi gampang apa untuk berbicara daripada mikir terlebih dahulu. Yang lainnya diem. Tapi Petrus ini langsung ngomong nih kepada Tuhan ya, bahwa biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Satu rasa percaya diri yang sebetulnya bagus kalau disertai dengan pembuktian. Sekali lagi saya ulangi, satu rasa percaya diri yang sangat baik, yang sangat bagus, iman yang sangat luar biasa hebatnya dari seorang Petrus, tapi sayangnya itu tidak disertai dengan sebuah pembuktian. Sebetulnya tidak apa-apa kalau dia ngomong seperti ini, asalkan dia tidak menyangkal Yesus. Tapi justru disinilah nantinya kita akan melihat bahwa bagaimana iman Petrus itu juga akan dimurnikan oleh Tuhan. Ya, jadi Simon Petrus di sini menjadi perwakilan sebetulnya dari kesombongan kita di hadapan Tuhan. Terkadang kan kita juga seperti itu Bapak Ibu ya. Kita dengan gampangnya, kita dengan mudahnya, kita dengan mengandalkan diri kita sendiri, kita dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak ada kerendahan hati. Saya pernah berkhotbah juga tentang kerendahan hati. Lalu kita mulai menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah tahu bahwa Simon Petrus ini akan menyangkal dia. Jadi mari kita belajar dari kegagalan Petrus ini, supaya dengan kerendahan hati kita mau terus mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan. Dan bukankah kita juga pernah mengalami kegagalan seperti Simon Petrus gagal di hadapan Tuhan. Dilanjutkan dengan slide berikutnya. Ini ada beberapa pendapat ya dari beberapa teolog yang saya kutip, yang saya ambil. Kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama memperhatikan di sini. Menurut Calvin, Yesus tidak sekedar menebak. Ya, Yesus tidak sekedar main tebak-tebakan atau Yesus tidak sekedar sedang menebak apa yang akan terjadi dengan
Simon Petrus atau apa yang akan dilakukan oleh Petrus. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa sebagai anak Allah, sebagai di sisi yang lain naturnya sebagai 100% Allah yang sejati itu, Yesus tahu bahwa di dalam segala penderitaannya itu akan ada dua murid yang menyangkal dan menjualnya. Jadi bukan berarti Yesus itu tidak tahu. Yesus tahu dan bahkan sudah diingatkan. Itu menurut seorang teolog yang bernama John Calvin. Jadi kita lihat di sini menunjukkan kemahakuasaannya Yesus. Yesus itu naturnya ada dua, Bapak Ibu. Natur itu sifat, kita sedikit belajar teologi ya. Naturnya sebagai 100% Allah yang sejati. Kemudian yang kedua, naturnya sebagai manusia yang sejati. 100% Yesus itu sebagai manusia, tapi 100% Yesus itu juga adalah Allah. Ya. Nah, bukti kemahakuasaan Allah atau bukti naturnya Yesus sebagai Allah ini dapat kita lihat bahwa dia berkuasa atas alam semesta. Yesus bisa berjalan di atas air. Yesus meredakan angin ribut. Yesus melakukan banyak mujizat. Itu menunjukkan sisi Yesus sebagai Allah yang sejati. Ini kita sedikit belajar, Bapak Ibu. Tapi di sisi yang lain, Yesus Kristus sebagai manusia yang sejati, dapat kita lihat juga. Yesus juga pernah merasa lapar. Yesus juga bisa merasa haus. Yesus juga pernah marah ketika di bait Allah. Yesus juga punya perasaan seperti kita. Sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Bahkan Yesus juga dikatakan bisa takut ketika pergumulan yang sangat hebat di Taman Getsemani. Nah, dalam hal ini kita melihat penekanan dari Calvin, dia mengatakan bahwa Yesus menunjukkan bahwa sebagai anak Allah, dia tahu persis detail penderitaan, termasuk juga murid-murid yang akan menyangkal dan menjual Yesus. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Ini menurut Bonhoeffer, dia mengatakan mengikut Yesus bukan soal menyatakan aku siap mati seperti Petrus ya, melainkan soal mematikan ego kita setiap hari. Simon Petrus kan berkata seperti itu kepada Yesus, bahwa sekalipun mereka meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Dari apa yang dikatakan oleh Bonhoeffer ini mengingatkan kepada kita bahwa mengikuti Yesus itu bukan hanya sekedar mengatakan bahwa aku siap mati, tetapi bagaimana kita mematikan ego kita setiap hari. Bagaimana kita mematikan keinginan-keinginan daging kita setiap hari. Bagaimana kita mematikan keinginan-keinginan kita setiap hari. Dan memilih mengikuti jalan dari Yesus. Hidup kita ini kan dipimpin ya. Terkadang kita ini egoisnya itu tinggi. Terkadang kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Terkadang apa yang kita inginkan itu yang kita lakukan. Itu artinya mematikan ego kita setiap hari dan pikul salib. Maukah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan? Seperti pujian tadi ya. Tidak gampang itu pujian tadi. Saya menyanyi di situ sambil bertepuk tangan, bersorak-sorai. Tapi saya sambil merenungkan dengan baik pujian itu. Tidak mudah itu. Pujian apa pilihanku. Tak mau ku hidup di luar kasihmu. Apa bagian refnya?
Sebentar, saya bacakan di sini. Untung ada di sini ya Kak Sela. Mana ini? Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi Bapak Ibu. Amin. Itu mematikan ego. Mematikan ego itu ini, nyambung dengan pujian ini. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi Bapak Ibu. Dengan dunia ini. Dan itu enggak gampang loh. Dan itu tidak mudah. Tidak segampang kita menaikkan pujian ini, tidak segampang kita berkhotbah, tidak segampang kita mengatakannya. Butuh perjuangan, butuh kita perlu mematikan ego kita setiap hari untuk dapat melakukan semua yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dunia menawarkan yang enak Bapak Ibu. Betul? Dunia menawarkan segala sesuatu yang enak, yang bisa membuat kita bahagia. Menawarkan segala sesuatu yang gampang, menawarkan segala sesuatu yang instan. Kalau mau naik pangkat, silakan. Melakukan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara, bisa naik pangkat, itu cara dunia loh. Kalau ingin pekerjaannya berjalan baik, berjalan lancar, usahanya maju, sukses, datang aja, cari aja ke orang pinter. Ya kan? Seperti itu cara-cara dunia yang perlu kita matikan ego kita untuk hal-hal yang seperti itu. Atau kan kita kan tidak kedukun ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang kedukun di sini Bapak Ibu? Gak ada ya. Jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Tapi masih ada juga orang-orang di luar sana yang percaya tidak percaya. Sudah di tahun 2026 kita hidup di dalam kecanggihan teknologi yang sangat hebat, yang sangat luar biasa ini. Masih juga ada orang yang percaya kepada orang pintar, kepada dukun. Dan itu masih ada memang. Kenyataannya memang seperti itu. Tapi di sini puji Tuhannya tidak ada. Itu cara-cara dunia yang Tuhan tidak mau kita untuk berkompromi lagi dengan itu semua. Lanjut dengan lirik lagu ini ya. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Abot ini Bapak Ibu. Tadi saya nyanyi itu betul Kak Sela. Terima kasih, pujian ini sangat luar biasa memberkati saya. Memberkati kita semua tentunya. Dan tentunya mengingatkan kita juga supaya mari kita hidup kita itu juga mematikan ego setiap hari itu dengan tidak melakukan hal yang dapat mendukakan hati Tuhan. Mendukakan hati Tuhan itu banyak bentuknya. Tidak usah jauh-jauh lah seperti Petrus ya menyangkal Yesus. Yudas yang menjual Tuhan. Bentuk-bentuk kita mendukakan hati Tuhan setiap hari yang kita lakukan itu banyak contoh. Kita tidak setia beribadah saja. Ya mungkin itu salah satu bentuk kita mendukakan hati Tuhan. Tapi bukan berarti ini juga apa ya, nanti jatuhnya spiritual abuse. Ya apa ya, istilahnya itu awas loh kalau enggak ke gereja hidupnya enggak diberkati Tuhan. Nah itu contoh kekerasan secara spiritual atau yang disebut dengan spiritual abuse itu. Itu ancaman sebetulnya. Dan sebetulnya itu salah. Ketika kita datang beribadah, itu karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Ibadah kita itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan.
sebagai respon kasih kita kepada Tuhan. Bukan disertai dengan ancaman. Kalau tidak datang ke gereja, tidak diberkati Tuhan. Itu ancaman itu. Itu yang disebut dengan spiritual abuse. Jadi mari kita sedikit meluruskan ya Bapak Ibu ya. Bahwa ketika kita semua datang beribadah, melayani, mengasihi, mengampuni, kita lakukan semuanya itu karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita, mengasihi kita, melayani kita, sehingga kita semua bisa melakukan apa yang menjadi tugas atau bagian kita. Amin. Jadi ini kaitannya dengan mematikan ego tadi. Mari kita belajar supaya ujian ini dan juga apa yang dikatakan oleh seorang teolog yang bernama Bonhoeffer di sini, bahwa mengikuti Yesus itu bukan sekedar dengan emosional kita berkata aku siap mati bagi Yesus, tapi bagaimana kita mematikan ego kita setiap hari. Itulah yang Tuhan inginkan dan itulah yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki bagi kita. Kita belajar dari kegagalan Petrus ini ya. Lanjut dengan slide yang berikutnya. Ya, ini menurut pulpit komentari, dia berkata seperti ini. Kepercayaan diri, ini kepercayaan diri Petrus ya, yang membabi buta, menganggap dirinya lebih kuat dari rekan-rekannya. Ya. Kesombongan adalah pintu masuk bagi kejatuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Petrus ini yang bisa kita sebut juga sebagai satu kesombongan rohani. Betul? Mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya dia. Dan dengan gampangnya dia berkata, oh murid-murid yang lain mungkin bisa, tetapi saya tidak. Hati-hati di situ. Karena kita sudah jatuh pada menghakimi orang lain. Dan hendak berkata bahwa saya lebih kuat dibandingkan dengan orang lain. Saya lebih hebat dari orang lain. Saya lebih setia daripada orang lain. Iman saya lebih kuat dibandingkan orang lain. Hati-hati di situ Bapak Ibu. Karena ketika kita sudah mempunyai pikiran seperti itu kita sudah membuka celah kesombongan rohani. Dan itu yang akan membuat kita berpotensi untuk bisa jatuh dalam dosa. Petrus kan menganggap dirinya lebih hebat daripada para muridnya. Mari kita perhatikan ya di sini ya. Kata Petrus masih di ayat 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Sekali lagi saya ulangi, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu dalam kemahatauannya Yesus, dalam kemahakuasaannya Yesus, ayat yang ke-30 itu Yesus berkata ya kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi kita lihat di sini ngeyelnya Petrus itu masih kelihatan ini. Ayat 31, mari kita lihat. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati, itu tadi ya yang sudah saya jelaskan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Kalau orang Jawa bilang ini Petrus ini ngeyel. Ya kan? Tuhan sudah kasih peringatan nih. Bahkan Yudas pun itu semuanya sudah dikasih peringatan sama Tuhan. Sudah di-spill, bahasa kerennya zaman sekarang ya, oleh Tuhan. Yudas misalnya, dalam perjamuan makan bersama, Yesus kan sudah memberikan peringatan bahwa di antara kalian ini, 12 murid ini, akan ada salah satu yang menjual, menyerahkan aku.
Dia adalah, ini peringatan dari Yesus, dia adalah orang yang akan mengambil roti lalu mencelupkannya, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dan hal itu dilakukan oleh siapa Bapak Ibu? Siapa yang melakukan hal yang sama? Yudas. Mencelupkan roti ke dalam cawan. Sudah dikasih peringatan sama Tuhan. Petrus pun sama. Dikasih peringatan sama Tuhan. Hati-hati. Petrus. Pada malam hari ini juga, sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku. Tapi di sini Petrus masih membela dirinya kan. Dia masih mempertahankan reputasi dirinya sebagai seorang murid yang sangat menggebu-gebu mengikut Tuhan. Yang berkata di dalam ayat 31 itu, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Bukankah kita terkadang juga sudah dikasih peringatan sama Tuhan, Bapak Ibu? Kadang Tuhan itu sudah mengingatkan kita, ya kan? Ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, di-spill jelas-jelas oleh Tuhan. Jangan lakukan itu, jangan berbuat ini itu. Tapi kita masih apa? Suka apa Bapak Ibu? Bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa aja lah. Masih suka apa Bapak Ibu? Ngeyel. Benar? Bapak Ibu dan saya masih suka ngeyel, masih suka adu argumen nih sama Tuhan. Masih suka ngeyel. Bersyukurnya kasih karunia Tuhan itu tak terbatas. Ya, sehingga dibalik kengeyelannya kita. Ini bahasa Jawa, bahasa versi saya ini ya. Di balik kita yang suka ngeyel sama Tuhan, dan di balik sikap Petrus yang sedemikian ini terhadap rabinya, gurunya, kasih karunia Tuhan itu tak terbatas. Dia mau menerima kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Misalkan kita mau datang mengakui semuanya itu di hadapan. Ya, itu bagian yang bisa saya jelaskan dari sini. Hati-hati dengan kesombongan secara rohani. Dan jangan menganggap diri kita ini lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ini jadi pelajaran juga bagi kami. Hamba Tuhan, pendeta, rohaniawan, aktivis gereja. Mari kita bersama-sama belajar. Supaya yang namanya humility atau kerendahan hati yang pernah saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, itu menjadi pola hidup kita. Amin. Itu menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisah. Karena kita ini debu di hadapan Tuhan kan. Kalau saya kaitkan lagi dengan khotbah saya beberapa waktu yang lalu tentang kerendahan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Karena kesombongan itu adalah awal dari apa Bapak Ibu? Kejatuhan. Alkitab juga mencatat itu. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Apa yang kita punya, harta kekayaan kita, mari kita muliakan Tuhan dengan itu semua. Jangan menjadikan karena kita punya banyak harta kekayaan, lalu itu membuat kita menjadi orang yang sombong. Muliakan Tuhan dengan harta milik yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Muliakan Tuhan dengan segala talenta karunia yang kita punya. Disertai dengan kerendahan hati dan bukan kesombongan. Amin Bapak Ibu.
Muliakan Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi orang yang sombong. Apalagi sombong secara rohani. Aduh, ini paling bahaya Bapak Ibu. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya, kita belajar bersama-sama. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Kita tidak melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Dan mengangkat diri kita menjadi lebih tinggi dibandingkan orang. Lanjut dengan slide berikutnya. Ya, ini kegagalan Petrus yang berikutnya. Petrus berani membantah anak Allah. Ini tadi sudah sempat saya jelaskan. Dia berani membantah anak Allah ketika Yesus berkata engkau akan menyangkal. Petrus berkata tidak. Ini masih ngeyel ini ya. Masih bantah-bantahan dengan Tuhan. Petrus berkata tidak. Nah ini secara tidak langsung Petrus sedang menyebut Yesus itu sebagai pembohong dan sedang membela dirinya sendiri. Sedang mempertahankan reputasi dirinya sendiri. Jadi mari kita belajar supaya sekali lagi kita tidak engkel-engkelan dengan Tuhan. Kita tidak lagi ngeyel-ngeyelan dengan Tuhan. Kita tidak lagi berbantah-bantahan dengan Tuhan. Sukanya berbantah-bantahan aja terus ya dengan Tuhan. Kalau kita saling berbantah-bantahan aja biasanya kesal juga enggak Bapak Ibu? Kesel enggak kalau kita sering satu dengan yang lain sering berbantah-bantahan, kesel enggak? Ya kesel juga kadang-kadang ya. Jadi mari kita belajar supaya kalau Tuhan sudah bilang A, mari kita manut. Mari kita belajar untuk ini belajar dari kegagalan Petrus. Next, ini slide yang terakhir mungkin. Kalau slide yang terakhir biasanya senang karena khotbahnya mau selesai. Kegagalan Petrus yang berikutnya adalah semakin kita berjanji, semakin keras kita berjanji dengan kekuatan kita, kekuatan daging kita, maka semakin besar potensi kita untuk gagal. Semakin besar kita mengandalkan diri kita sendiri, semakin besar kita ngotot, ya, semakin besar kita mau menggunakan segala macam apa yang ada pada diri kita, kekuatan kita sendiri, maka itu akan berpotensi semakin besar kita untuk menjadi gagal. Maka di sini yang dibutuhkan adalah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau hidup di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan mengandalkan diri kita lagi. Tapi mau sungguh-sungguh percaya, mengandalkan Yesus, 100% mengandalkan Tuhan untuk menggantikan kita. Karena kalau semakin besar kita berusaha, maka akan berpotensi semakin besar kita juga untuk gagal. Tapi kalau kita menyertakan Yesus, doa, ada pujian, ada doa, ada satu penyembahan, kita memperoleh kekuatan rohani. Betul ya? Kekuatan rohani itu kita dapat dari mana Bapak Ibu? Kekuatan rohani yang bisa membuat Bapak Ibu dan saya bertahan, itu kita dapati dari mana? Dari Tuhan. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Membangun relasi, doa, pujian. Kalau kita mendengar pujian, dengar pujian aja. Itu akan membuat iman kita itu apa? Membangkitkan iman percaya kita ya. Saya sering lakukan itu. Kalau malam hari saya sudah tidak bisa tidur, itu saya sudah setel YouTube.
di HP. Kemudian lagu favorit saya itu dari Kidung Jemaat, Tenanglah Kini Hatiku. Setiap hari, hampir setiap malam saya putar itu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan. Adem Bapak Ibu, adem. Kalau enggak percaya cobalah. Tenang. Kenapa? Karena sumber ketenangan, kekuatan kita itu asalnya dari. Boleh dengar lagu-lagu dunia enggak Bu? Boleh. Saya juga sering kok. Ya, masih suka dengar-dengar lagu dunia. Perkara lagu dunia ini saya punya cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya selingi dikit biar Bapak Ibu enggak ngantuk dengar khotbah saya. Waktu awal mula saya masuk sekolah Alkitab. Ini kan anak baru lulus ya. SMA, saya waktu itu umur 19 tahun saya masuk sekolah Alkitab. Baru lulus SMA, kemudian dengan ya anak muda masa tahun 90-an ya. Gaya anak muda tahun 90-an, saya ini kan dari dulu, dari masa muda, masa remaja, masa kecil saya suka musik Bapak Ibu. Saya suka dengan yang namanya musik, saya suka dengar lagu. Tidur malam saya itu dengan radio kecil milik papa saya. Jadi ada radio kecil, ya setiap hari saya tidurnya dengan radio itu. Dengar lagu dari radio ke radio, seperti itu ya. Kemudian ada zamannya Walkman ya. Kalau sekarang kan HP gampang. Nah zaman dulu itu Walkman ya. Jadi saya juga punya itu. Jadi kemana-mana pakai Walkman, setel kaset di Walkman itu, pakai headset juga. Saya suka dengar musik dari zaman saya masih kecil sampai sudah saat ini. Saya hafal banyak lagu, hafal saya. Ya. Sehingga satu ketika sudah masuk di STAN ya, di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, saya mandi, kemudian saya biasanya kan suka nyanyi. Saya nyanyi lagunya salah satu band zaman tahun angkatan 90-an, bandnya Bass Jam kalau enggak salah itu ya, enggak salah ingat. Saya nyanyi lagu itu kemudian disiram dari sebelah, dari kamar mandi sebelah Bapak Ibu. Saya disiram air pakai oleh kakak tingkat dari kamar mandi sebelah. Saya kaget, ada yang salah ini. Ternyata saya berpikir langsung, otak saya ini jalan berpikir ya, jangan-jangan karena saya nyanyi lagu dunia ini ya di dalam lingkungan sekolah Alkitab. Makanya saya disiram pakai air dari kamar mandi. Boleh nyanyi lagu dunia, boleh. Asal jangan sampai lagu dunia yang kita nyanyikan itu yang menguasai kita pada akhirnya, yang membuat kita galau berkepan, jangan. Kalau hanya sekedar suka iramanya, oke lah, itu bukan dosa kok. Tidak salah kok melakukan itu. Tapi jangan sampai hidup kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi mari isi hati, pikiran kita juga dengan puji-pujian rohani. Itu yang saya maksudkan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya masing-masing pasti punya perbedaan pendapat ya. Punya perbedaan pikiran, punya perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang mau saya tekankan di sini bukan puji-pujian dunianya. Tapi kembali lagi kepada pujian yang membangkitkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Ini sedikit keluar ini ya dari apa yang saya khotbahkan ini. Kalau Bapak Ibu tidak bisa tidur malam, cobalah dengarkan puji-pujian seperti saya. Tenanglah kini hatiku, wah itu ademnya luar biasa itu ya. Waduh ini jadi apa nih kok bahasnya tentang puji-pujian, tentang lagu dunia. Kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu ya. Kita fokus sedikit kembali lagi ke slide kita ini yang terakhir. Silakan ditampilkan. Mbak bisa jalan?
Oke, ini saya skip di bagian yang terakhir, paling terakhir. Nah, ini pelajaran untuk kita bersama-sama, mari kita renungkan, mari kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, dari kegagalan Petrus, supaya hidup kita ini betul-betul kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Yang pertama, jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, atau dengan kata lain, mari kita belajar rendah hati dan tidak sombong. Karena apa? Kesombongan tadi adalah pintu awal kejatuhan kita dalam dosa. Kemudian yang kedua, jangan pernah merasa diri kita lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah Bapak Ibu. Itu sama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kita tidak ada bedanya dengan itu semua, dengan mereka semua. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memandang rendah orang lain dan menganggap diri mereka lebih baik, lebih suci, lebih segalanya ya dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kemudian Yesus mengenal kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Yesus tahu, ya, mengenal diri kita daripada diri kita sendiri. Oleh sebab itu jangan ngeyel kalau Tuhan sudah mengingatkan kita. Karena Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Jangan ngeyel karena Tuhan mengenal kita lebih daripada diri kita sendiri. Lalu pelajaran berikutnya apa? Mari kita menyadari bahwa kita adalah orang yang mudah rapuh dan lemah. Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah orang-orang yang mudah rapuh dan lemah. Ada masalah dikit aja buktinya kan kita menjadi apa? Rapuh kan? Betul? Memang kita dikuatkan oleh masalah. Setuju? Kita dikuatkan oleh masalah. Masalah yang datang bertubi-tubi membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi imannya bertumbuh, membuat kita menjadi lebih mengandalkan Tuhan. Tapi bukankah ketika masalah itu datang, kita juga mudah rapuh, kita juga lemah? Itu menunjukkan sisi manusia kita. Jadi tidak apa-apa kalau kita merasa diri kita lemah. Tidak apa-apa ketika kita merasa diri kita rapuh. Karena ketika kita merasa rapuh, karena ketika kita merasa lemah, justru disitulah kita diingatkan. Kita membutuhkan siapa? Kita membutuhkan Tuhan. Hati-hati juga ketika kita merasa diri kita kuat, ada masalah datang kita kuat, maka kita tidak lagi mengandalkan siapa? Bisa jadi kita tidak mengandalkan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pelajaran dari Petrus mengingatkan, sekalipun namanya dia sebagai batu karang yang kokoh, batu karang yang kuat, tapi di balik batu karang itu, Petrus ini juga adalah seorang yang mudah. Itu menggambarkan Bapak Ibu dan saya. Mudah rapuh, dan di dalam kerapuhan kita, di dalam kelemahan kita, kita mau datang berserah kepada Tuhan. Meminta kekuatan dari Tuhan. Dan yang terakhir, ada harapan di balik kegagalan. Ada harapan di balik kegagalan. Khotbah ini belum berakhir sampai di sini Bapak Ibu. Ini kegagalan Petrus. Semoga dilanjutkan dengan pembahasan yang dilanjutkan oleh pengkhotbah yang akan berkhotbah minggu depan. Kalau Pak Adi yang akan berkhotbah, saya akan lihat jadwal. Saya akan sharingkan bagian firman Tuhan ini supaya bagaimana kita belajar dari Simon Petrus part 2. Ya, di mana ketika Petrus gagal, hidupnya belum berakhir sampai di situ. Belum titik, tapi ada koma. Yesus belum selesai berperkara dengan Petrus. Hidupnya belum selesai. Masih koma, belum titik. Titiknya, endingnya
adalah ketika Simon Petrus mati sebagai seorang martir dengan cara disalibkan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan.